Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhlal Islam azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para ikhwan dan akhwat yang hadir
di masjid yang mubarak ini, Masjid Al-Barakah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik kebaikan kepada kita, yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat dalam urusan dunia, apalagi urusan agama kita, termasuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita. Salah satu kebaikan terbesar, nikmat yang paling agung, yaitu kemudahan menuntut ilmu, mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali dengan taufiknya di masjid yang mulia ini, di lanjutan kajian kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama, metode pemahaman golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tulisan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala. Baik, barakallahu fikum. Pembahasan bab-bab di dalam kitab Al-Firqatin Najiyah ini, pembahasan yang memuat tentang metode pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, metode mereka dalam beragama. Dan dalam pembahasan di kitab ini banyak sekali, selalu pembahasannya itu mencantumkan masalah akidah, masalah tauhid. Karena tentu saja kita tahu pembahasan tentang tauhid adalah pembahasan yang paling penting, dan justru ini yang merupakan manhaj yang paling utama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana mungkin pemahaman agama kita, pengamalan agama kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bukan yang pertama kali kita dahulukan adalah hak Allah, ya, haqqullahi 'alal 'abid ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah agar mereka beribadah kepadanya semata-mata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, ini tidak akan diterima perkara-perkara yang lain kalau pembahasan tentang tauhid ini tidak kita jadikan pembahasan yang paling utama, kalau pemurnian tauhid ini tidak menjadi landasan agama kita, landasan kita dalam memahami dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini. Bahkan sampai perkara-perkara lain pun yang disyariatkan dalam Islam, tujuan utamanya adalah untuk menegakkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah." Dan perangilah mereka, orang-orang kafir, di jalan Allah supaya tidak terjadi lagi fitnah, yaitu kesyirikan, dan supaya agama ini menjadi untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Taib, oleh karena itu ya, di pembahasan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan bab ahamiyatut tauhid, pentingnya tauhid. Kemudian lanjut dengan min fadli tauhid, termasuk keutamaan tauhid. Nanti akan ada lagi pembahasan-pembahasan lainnya. Bahkan pembahasan-pembahasan masalah akidah lainnya pun akan berkaitan erat dengan masalah tauhid. Jadi tauhid adalah perkara yang merupakan landasan utama agama ini, sekaligus meliputi semua perkara agama. Makanya kata para ulama, Al-Quran isinya semua tentang tauhid, menjelaskan keutamaannya, menjelaskan bagaimana mengamalkannya, membantah penyimpangan dari tauhid, dan juga penjelasan tentang balasan ahli tauhid, yaitu kenikmatan surga, serta balasan orang-orang yang menyimpang dari tauhid, yaitu adab neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Sekarang kita masuki poin yang kedua dari pembahasan min fadli tauhid, termasuk keutamaan tauhid. Sampai di poin yang kedua sekarang.
Thanian, Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah taala berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Iman itu terdiri dari 60 sekian cabang. Dalam riwayat lain, bid'un wa sab'una syu'batan, 70 sekian cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid, tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Dan yang paling rendah adalah, cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi la ilaha illallah adalah cabang iman yang paling utama. La ilaha illallah juga merupakan akar pohon iman yang paling dasar. Yang dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan hambanya ketika akar ini menancap kuat di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu dua kalimat syahadat, kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Allah akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan dua kalimat syahadat ini yang dipahami dan diamalkan dengan benar dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya, ini berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat sebelum ayat ini tentang perumpamaan pohon iman yang sudah kita terangkan juga beberapa kali. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yakni kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat ikhlas. Perumpamaannya seperti pohon yang baik. Yang ciri-ciri pohon yang baik adalah asluha thabit, akarnya kokoh menancap di dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Pohon inilah yang akan mengeluarkan buah-buah yang indah dan manis setiap saat dengan izin Allah. Perhatikan, landasan tauhid yang benar akan menjadikan pohon iman berbuah dan mudah dipetik, buah yang indah dan manis. Buahnya adalah khusyuk dalam sholat, ikhlas dalam beribadah, selalu bertawakal kepada Allah. Buahnya adalah semangat mengerjakan amal-amal soleh, berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Buahnya adalah merasakan majelis ilmu sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Ini semua buah dari pohon iman yang benar-benar akarnya menancap di dalam hati seorang muslim. Makanya tauhid adalah perkara yang harus selalu mendapatkan perhatian karena membenarkan semua perkara Islam kita yang lainnya. Sebagaimana rusak atau cacatnya tauhid, naudzubillahi min dzalik, akan menjadikan keimanan tidak membuahkan buah yang manis, bahkan akan menjadikan rusak semua perkara agama kita. Lihat perumpamaan berikutnya tentang kalimat kufur. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin jututhat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk. Kalimat apa ini? Kalimat kufur, kalimat syirik, kalimat bid'ah. Kalimat yang menyimpang dari pemahaman dan pengamalan Islam yang benar. Seperti apa? Seperti pohon yang buruk yang mengambang di permukaan bumi, pohon yang tidak punya akar, kayak benalu, ya, kayak parasit, pohon yang hanya, yakni menumpang di pohon lain.
mengambang di permukaan bumi, malaha min qarar, tidak punya keteguhan sama sekali. Yani ini adalah perumpamaan orang yang tidak punya iman yang kuat di hatinya. Orang yang tidak mempelajari, mendalami tauhid, tidak akan tumbuh kebaikan. Bahkan jangankan diharapkan tumbuh kebaikan, sekedar dia bisa bertahan untuk tumbuh saja tidak dimilikinya. Naudzubillah min dzalik. Dan ini merupakan sebaik-baik perumpamaan. Ya, dipertegas dengan hadis ini, diperumpamakan iman itu seperti pohon yang memiliki banyak cabang. Cabangnya yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Maka pantas kalimat tauhid ini merupakan pembahasan yang selalu dicantumkan di dalam permasalahan agama kita. Ketika membahas akidah, ini yang pertama kali kita bahas. Ketika kita membahas mengenai metode pemahaman yang benar, ini yang selalu dibahas dan selalu diulang-ulang. Demikian pula pembahasan masalah agama lainnya. Taib. Thalithan, yang ketiga, Ja'a fi kitabi dalilil muslimi fil i'tiqadi wat tathhir. Disebutkan dalam kitab Dalilul Muslim, penuntun seorang muslim dalam masalah keyakinan, wat tathhir, dan masalah membersihkan hatinya, li fadilati Syekh Abdullah Khayyat ma yali. Tulisan Syekh Abdullah Al-Khayyat, ya, penjelasan berikut ini tentang kemuliaan atau keutamaan tauhid. At-tauhidu yusabbibu sa'adata wa yukaffiru dzunub. Tauhid adalah penyebab kebahagiaan dan penggugur dosa-dosa. Karena tauhid adalah yang paling utama, maka berarti semua kebaikan sebab utamanya adalah memurnikan tauhid. Sebagaimana sebab utama keburukan adalah menyia-nyiakan tauhid. Baik. Al-mar'u bihukmi basyariyatihi wa adami ismatihi qad tanzaliku qadamuh wa yaqa'u fi ma'siyatillah. Seorang manusia, kata Syekh di sini, seorang manusia sesuai dengan keadaannya sebagai manusia biasa, dan karena dia tidak terjaga dari kesalahan, ya tentu yang terjaga hanya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka terkadang kakinya bisa tergelincir ketika dia meniti jalan Allah. Manusia biasa, kullu bani Adam khata'un, semua manusia mesti berbuat salah. Ya, terkadang kakinya tergelincir dan dia terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Bagaimanapun dia berusaha selalu mengingat Allah, selalu berusaha menghilangkan kelalaian dirinya, tetap saja dia tidak luput dari kelupaan, dari kelalaian, karena syaitan terus-menerus menggoda dirinya. Tapi fa idza kana min ahli tauhidil khalis al khalis min syawaib syirki, tapi jika seorang hamba ini adalah termasuk ahli tauhid yang murni, yang selalu berusaha membersihkan tauhidnya dari noda-noda kesyirikan, fa inna tauhidahu lillahi wa ikhlasahu fi qawli la ilaha illallah yakunu akbar amilin fi sa'adatihi wa takfiri dhunubihi wa mahwi sayyiatihi. Ya, maka sesungguhnya tauhidnya karena Allah, yang ikhlas diucapkannya karena Allah, dan keikhlasan dia ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, ini akan menjadi sebesar-besar amil, sebesar-besar sebab penentu kebahagiaan dirinya dan penggugur dosa-dosanya serta dihapuskannya kesalahan-kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan
satu keutamaan di dalam agama ini melebihi tauhid, mentauhidkannya. Karena inilah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah amalan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan ikhlas, utamanya ikhlas ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ini akan menjadi sebesar-besar penentu kebahagiaannya. Bagaimana mungkin hamba ini tidak bahagia ketika dia menjadikan jiwa raganya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yang ini merupakan tujuan utama Allah menciptakannya. Berarti benar-benar dia menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang sejati, benar-benar menyempurnakan pada dirinya ya sebab-sebab yang utama yang mendatangkan keridhaan Allah, menjadikan dirinya lahir dan batin benar-benar hanya untuk Allah. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan perintah untuk memurnikan tauhid. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini puncak kesempurnaan seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, jadi semua perlakuannya selalu ditujukan untuk Allah, maka berarti dia telah menyempurnakan keimanannya. Ini semua perlu latihan. Dan inilah wujud tauhid yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan pemurnian tauhid seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menjamin kebahagiaan hambanya, kebahagiaan yang sejati, dan dijauhkan dari semua sebab-sebab yang menyusahkan dirinya dalam urusan dunia dan akhiratnya. Taib. Kama jaa fil hadithi anin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang mempersaksikan ya, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, dan juga ruh ciptaan Allah. Mempersaksikan bahwa surga itu benar, neraka itu benar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga di atas amal yang telah dilakukannya. Ini persaksian tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan iman. Yang paling utama adalah mempersaksikan dua kalimat syahadat. Kemudian hal-hal yang lain yang berhubungan dengan keimanan, termasuk mengimani surga dan neraka, mengimani Nabi Isa ibnu Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Inilah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang hamba ke dalam surga sesuai dengan amal yang dilakukannya. Ya, ini persaksian di sini adalah persaksian yang benar. Dan dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan
jaminan baginya pasti masuk surga, yang kemudian amalnya menjadi sebab bertingkat-tingkatnya dia dalam surga. Karena tentu ahli tauhid pun bertingkat-tingkat dalam amal, dalam semangat atau berlomba-lombanya mereka dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi yang jelas di sini Allah Subhanahu wa taala jamin keselamatan dirinya dunia dan akhirat. Ya, tentu saja bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar ada ancaman, tapi tidak kekal dalam neraka. Kita ketahui bersama, yang jelas tauhid yang murni benar-benar menyempurnakan kebahagiaan dalam hidup seorang hamba. Karena ketika dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari penghambaan kepada makhluk, ketika itulah dia menyempurnakan kedudukan dirinya sebagai hamba, dan itulah puncak kebahagiaan yang diraih oleh seorang hamba. Makanya kita lihat ahlu tauhid yang murni, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka adalah orang yang paling bahagia hidupnya, yang paling jauh dari sebab-sebab kesempitan dunia. Ya, padahal mereka bukanlah orang-orang yang mayoritas orang-orang yang kaya. Mereka adalah orang-orang yang pas-pasan dalam hidupnya, dalam urusan dunianya. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan kebahagiaan sejati pada hati mereka, karena hati mereka diisi dengan kebahagiaan yang paling tinggi, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Baik. Di sini Syekh menerangkan makna dari hadis ini, inna jumlata hadhihi syahadati allati yashhaduha al-muslimu bihadhihi al-usuli tastaujibu dukhul al-jannati daran na'imi wa in kana fi ba'di a'malihi ma'akhidu wa taqsiratun. Artinya, sekumpulan persaksian-persaksian ini, ya, syahadat yang disebutkan di hadis ini, yang dipersaksikan oleh seorang muslim tentang prinsip-prinsip dasar agama ini, tastaujibu, menjadi sebab yang mengharuskan hamba ini dimasukkan ke dalam surga, negeri yang penuh dengan kenikmatan. Kita tahu tujuan kita selamat dunia dan akhirat. Setiap orang muslim keinginan dan cita-citanya tertinggi, harapan cita-citanya yang tertinggi adalah masuk ke dalam surga dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini adalah sebab terbesar yang akan membawa kita kepada hal tersebut. Ya. Wa in kana, meskipun dalam sebagian amal-amal yang dilakukannya ada ma'akhidh, ada hal-hal yang ma'akhidhu wa taqsirat, ada kekurangan-kekurangan dan ada ketergelinciran-ketergelinciran sebagai manusia biasa. Coba bayangkan kalau seandainya orang tidak punya tauhid, bagaimana dia mengharapkan keselamatan dari kesalahan-kesalahannya ini? Bagaimana dia ingin tetap menjamin keselamatan dirinya sementara dia tidak punya sebab keselamatan? Karena dia melalaikan urusan tauhidnya. Baik. Kama jaa fil hadisil qudsi, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis kursi yang sahih yang lainnya. Ini juga hadis yang terkenal, hadis riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya, ya, dan dinyatakan hasan, dan ada yang mengatakan sahih dari sebagian para ulama, yaitu hadis kursi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai manusia, sesungguhnya jika kamu datang kepadaku dengan membawa kesalahan-kesalahan dosa sepenuh bumi. Qurabil ardi artinya dosa yang hampir sepenuh bumi, yang mendekati sepenuh bumi. Kemudian kamu berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukan apapun, sesuatu apapun,
tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan berikan kepadamu pengampunan yang sepenuh bumi pula. Masya Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada ahli tauhid demikian tinggi. Ya, karena ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan hamba ini telah benar-benar menjadikan dirinya sebagai hamba. Hamba artinya dalam bahasa kita kan budak. Ketika dia hanya semata-mata bersandar kepada Allah, menyembah kepada Allah, berarti dia menempatkan dirinya sebagai hamba yang sesungguhnya, menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sejati. Kan sudah pernah kita jelaskan, kedudukan sebagai hamba Allah sejati inilah kedudukan yang Allah jadikan pujian bagi Nabi Muhammad SAW dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Makanya seorang manusia yang memurnikan penghambaan dirinya, dialah yang pantas mendapatkan keutamaan yang paling tinggi, ya, kemuliaan-kemuliaan yang paling agung, yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, makna hadis ini, lau ataitani bima yuqaribu mil'al ardi dhunuban wa ma'asi ghairu annaka mitta ala tauhidi la ghafartu laka dhunubaka. Arti dari hadis ini, seandainya kamu datang kepadaku wahai manusia dengan membawa dosa yang mendekati sepenuh bumi. Ini gambaran dosa yang sangat banyak tentu saja. Dan ini mungkin terjadi dalam hidup manusia, orang berbuat dosa yang banyak, ya, sampai mendekati sepenuh bumi, perbuatan dosa dan maksiat. Akan tetapi kamu wafat, mati di atas tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka sungguh aku akan ampuni semua dosa-dosamu itu. Ingat di sini jamaah sekalian rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja, serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah ini, barakallahu fikum. Di sini tidak ada yang salah memahami, ya, bahwa penjelasan tentang hadis ini seolah-olah meremehkan perbuatan dosa dan maksiat. Ya sudah, biar saja banyak dosanya, yang penting bertauhid. Ini keliru. Karena di antara konsekuensi tauhid, maknanya tauhid mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Ibadah itu lahir dan batin, termasuk cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Tidak mungkin orang yang mencintai Allah dengan benar kemudian dia suka melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Ya, konsekuensi cinta yang jujur, kita mencintai seseorang, apakah kita suka melakukan perbuatan yang dibenci orang itu? Pasti sebaliknya, iya kan? Kita hanya senang melakukan perbuatan yang dicintai orang tersebut. Ini cinta kepada manusia, apalagi cinta kepada Allah. Makanya ahlu tauhid adalah orang yang selalu ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang yang selalu bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dan berlomba-lomba mengerjakan amal-amal soleh. Inilah tauhid yang benar. Jadi tauhid yang benar tidak menjadikan seseorang meremehkan perbuatan dosa dan maksiat, kemudian bermalas-malasan melakukan kebaikan dan amal soleh. Justru dengan semakin kuat keimanan kita, semakin tinggi ketakwaan kita, semakin sempurna tauhid kita, maka kita akan semakin selalu bersemangat mengerjakan kebaikan-kebaikan, karena kecintaan kepada Allah yang benar menjadikan kita selalu gembira melakukan kebaikan-kebaikan, melaksanakan amalan-amalan soleh. Bahkan ini adalah konsekuensi cinta yang benar. Ya, saya sudah pernah ingatkan kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan terhadap sesuatu, kenikmatan merasakan sesuatu itu mengikuti rasa cinta. Kalau kita cinta kepada Allah dan cinta kita benar, pasti kita merasakan nikmat beriman, nikmat bertauhid, nikmat menuntut ilmu, nikmat beramal soleh, nikmat berzikir, nikmat membaca Al-Quran. Wallahi ini merupakan ciri keimanan yang benar.
Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang gembira melakukan kebaikan-kebaikan, senang hatinya ketika mengerjakan ketaatan, dan merasa sakit atau sedih ketika melakukan keburukan, maka berarti dia adalah orang yang beriman dengan iman yang benar. Jadi tauhid tidak akan menjadikan seseorang memandang remeh perbuatan dosa dan maksiat. Nah, jadi ini gambaran tentang bagaimana agungnya kedudukan tauhid, bukan cuma segi dari pahala dan keutamaannya, tetapi yang berhubungan dengan sebab yang membahagiakan kita dunia dan akhirat, sebab yang menyempurnakan penjagaan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungannya kepada kita sesuai dengan iman kita. Berarti semakin dekat kita dengan tauhid, semakin murni tauhid kita, semakin sempurna penjagaan Allah bagi kita. Semakin orang meremehkan tauhid, maka Allah akan semakin berpaling darinya. Bagaimana Allah akan menjaganya? Bagaimana Allah akan melindunginya? Bagaimana Allah akan menjadikan dirinya bahagia dengan kebahagiaan yang sesungguhnya? Ya, ingat, di dalam kitab Ighathatul Lahfan saya pernah nukilkan judul bab yang dicantumkan oleh Imam Ibnul Qayyim. La sa'adata lil abdi wala faraha wala syurura wala na'ima illa an yakuna Allahu wahdahu ilahahu wa khaliqahu wa huwa ma'buduhu wa ghayatu matlubihi wa ahabbu ilaihi min kulli ma siwahu. Masya Allah, ini puncak dari segala kebahagiaan. Dan alangkah beruntungnya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar tauhid dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada kebahagiaan bagi seorang hamba, tidak akan hatinya merasakan kebahagiaan. La sa'adata lil qalbi, tidak akan ada kebahagiaan dirasakan dalam hati seorang hamba. Tidak ada keberuntungan, tidak ada kehidupan, tidak ada kesenangan sama sekali, kecuali dengan dia menjadikan Allah satu-satunya sembahannya, penciptanya, yaitu zat yang diibadainya satu-satunya, puncak dari segala kecintaannya, ya, puncak dari segala tujuannya, cita-citanya, dan zat yang paling dicintainya melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Makanya ini menjadikan kita harusnya fokus kita yang paling besar adalah mengenal Allah, mengenal nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, agar menumbuhkan kecintaan dan memurnikan puncak dari segala tujuan di hati kita hanya kepada Allah. Ketika inilah baru kita akan rasakan kebahagiaan yang sempurna di dalam hati kita, kenikmatan hidup yang sesungguhnya pada diri kita. Taib. Lanjut kemudian pembahasan yang disampaikan oleh Syekh di sini masih berkaitan dengan keutamaan tauhid. Min fawaidit tauhid, di antara faedah-faedah tauhid. Di antara faedah tauhid, beliau rahimahullah ta'ala berkata, inna tauhid al-khalisa idha tahaqqaqa fi hayati fardin au jama'atin haqqaqa athyaba thamarati. Sesungguhnya tauhid yang murni, jika benar-benar terwujud dalam kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun masyarakat, secara pribadi maupun kelompok, maka akan mewujudkan seindah-indah buah, sebaik-baik buah tauhid
Wa min thamaratihi, yang diantara buah-buah indah tersebut adalah awalan, yang pertama, tahrirul insani minal ubudiyati, membebaskan atau memerdekakan manusia dari perbudakan yang sejati, penghambaan diri kepada makhluk. Sudah pernah kita jelaskan bahwa musibah yang menimpa manusia itu sebenarnya tidak jauh dari dirinya ketika dia melanggar konsekuensi tauhid. Contoh masalah menempatkan cinta, pengharapan, rasa takut. Ya, pernah saya nukilkan pernyataan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Wa laqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa anna man ahabba syai'an siwallahi udziba bihi. Allah telah menetapkan satu ketentuan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dicegah. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, bukan karena Allah, maka dia akan diazab, dijadikan azab dari sesuatu yang dicintainya bukan karena Allah itu. Masalah cinta, ini masalah urusan hati kita. Tertarik dengan sesuatu mungkin karena ya jelas syaitan menghiasi sesuatu tampak indah sehingga kita mencintainya, menjadikan kecintaannya bukan mendukung kecintaan kepada Allah, bahkan mengalahkan kecintaan kepada Allah. Maka azab kita akan muncul dari kecintaan yang salah diarahkan ini. Wa man khafa ghairahu sullita alaihi, barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka sesuatu itu yang akan dijadikan menguasai, menundukkan dirinya. Jadi penyimpangan dari masalah tauhid adalah sumber bencana semua. Sebagaimana tadi memurnikan tauhid adalah sumber kebahagiaan dan keberuntungan. Ya, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan ada keutamaan yang lebih besar dibandingkan sesuatu yang berhubungan dengan mentauhidkan, memurnikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membebaskan manusia dari perbudakan atau penghambaan diri kepada makhluk. Wal khudu'i li ghairillahi min asya'a wa makhluqatin la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan ketundukan kepada selain Allah dari benda-benda atau makhluk-makhluk yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, bahkan mereka yang diciptakan. Yakni manusia tunduk kepada makhluk, yang makhluk itu sama lemah dengan dirinya. Ini yang namanya perbudakan yang sejati, penderitaan yang sesungguhnya, karena hatinya tidak diciptakan untuk tunduk kepada makhluk. Hatinya tidak akan merdeka karena dia tidak tunduk kepada yang menciptakannya, yang melimpahkan rezeki kepadanya, yang maha kuasa melapangkannya, memberikan kebahagiaan pada dirinya. Inilah yang kita pernah dengar di dalam sejarah Islam tentang kisah yang sangat terkenal dalam peperangan antara kaum muslimin dengan Persia di perang Al-Qadisiyah yang terkenal ya, ketika dialog antara seorang sahabat yang mulia yang menjadi utusan kaum muslimin, yaitu Rib'i bin Amir At-Tamimi, seorang tokoh sahabat dari Bani Tamim yang sangat terkenal ya, yang merupakan tokoh dari kabilah ini, ketika berdialog dengan Rustum, komandan pasukan Persia, yang ketika dia bertanya apa seruan dakwah yang mereka sampaikan, yang mereka bawa dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan kalimatnya yang terkenal, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Allahu ta'atsana linukhrija man syaa min ibadatil ibadi ila ibadatillahi wa min dhikid dunya ila sa'atiha wa min jawril adyani ila adlil Islam. Allah dialah yang mengutus kami, kaum muslimin, atau mengutus para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain untuk mengeluarkan
orang-orang yang Allah kehendaki dari peribadatan kepada hamba untuk hanya beribadah kepada Allah Rabb yang menciptakan hamba, dan untuk mengeluarkan manusia yang Allah kehendaki dari kesempitan dunia kepada kelapangannya, dan mengeluarkan manusia yang Allah kehendaki dari kezaliman yang ada pada agama-agama lain kepada keadilan Islam. Masya Allah, ini seruan yang benar-benar mereka rasakan tentang keindahan dan kelapangan Islam ini. Dan inilah kemerdekaan dan kebebasan yang sesungguhnya yang dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi merdeka dari beribadah kepada makhluk yang tidak bisa menciptakan sesuatu, bahkan mereka diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'an, yang tidak memiliki untuk diri mereka sendiri kemampuan untuk memberikan madarat atau mendatangkan manfaat. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura, dan tidak memiliki kemampuan untuk mematikan, menghidupkan atau membangkitkan. Yakni tunduk kepada orang yang lemah, penuh dengan kekurangan seperti manusia itu sendiri. Inilah perbudakan yang sesungguhnya. Menghambakan diri kepada sesuatu yang lemah. Beda dengan menghambakan diri kepada Allah, berarti kita menghambakan diri kepada sesuatu yang benar-benar menciptakan kita, menguasai diri kita, yang benar-benar menguasai, maha mampu untuk memberikan kemanfaatan atau kemadharatan kepada diri kita, karena dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha kuat, maha kaya, lagi maha perkasa. Barakallahu fikum. Baik, kita kumandangkan azan dulu ya. Sudah waktunya. Silakan. Barakallahu fikum. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Diri kepadanya. Tauhid juga tahrirun li aklihi minal khurafati wal auhami, membebaskan akal manusia, pikiran manusia dari segala khurafat, ya, khayalan-khayalan buruk. Tauhid ini yang membebaskan seorang dari ketakutan yang berlebihan kepada makhluk, takut akan sebab kesialan, hal-hal yang dianggap buruk, yang ketika dia yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat lagi maha perkasa, dia tidak perlu takut kepada semua ini karena semua adalah makhluk ciptaan Allah dan Allah maha kuasa untuk menundukkan mereka. Ya, yang sudah pernah kita sebutkan, orang-orang yang kuat keyakinannya kepada Allah seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ketika ditakut-takuti tentang kedatangan orang-orang kafir Quraisy yang berjumlah besar untuk menyerang mereka, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran di surat Ali Imran, ketika orang-orang munafik menakuti mereka. Ya, mereka dengan yakin mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka adalah orang-orang yang ketika orang-orang munafik ingin menakut-nakuti mereka dengan mengatakan sejumlah besar musuh, orang-orang musyrik telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah. Allah berfirman fazadahum imanan. Ini justru menambah iman mereka. Semakin ditakut-takuti, semakin mereka ingat semua yang menciptakan makhluk adalah Allah. Semakin mereka bersandar kepada Allah, semakin mereka menguatkan doa dan permohonannya kepada Allah. Ini menambah imannya dan mereka malah mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan dialah sebaik-baik pelindung. Ini kalimat yang sama kita tahu diucapkan juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dilontarkan ke dalam api. Dia mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan dialah sebaik-baik pelindung. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Bukhari, hasbiyallahu wa ni'mal wakil kalimatun qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar wa qalaha ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam hina qala lahum al munafiqun innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Kalimat ini yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam kisah yang disebutkan dalam Al-Quran itu, dan juga yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sehingga pikiran-pikiran yang sempit, ketakutan-ketakutan yang berlebihan tidak berlaku bagi orang yang bertauhid. Maka hidupnya akan tenang kemanapun dia pergi. Itu adalah bumi Allah, tempat Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maka dia tidak perlu berlindung kepada siapapun yang ada di situ, jin ataupun manusia, tidak perlu dia takut. Tinggal dia mengucapkan kalimat perlindungan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan semua makhluknya. Maka Allah akan mengamankan dia, akan menyelamatkan dia, sebagaimana yang kita tahu dari kisah-kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, orang-orang yang soleh, kisah-kisah para wali-wali Allah yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dengan keyakinan mereka tentang tauhid, dengan sebab zikir-zikir yang mereka ucapkan. Yang ini kita juga pernah sebutkan beberapa contoh di antaranya. Wa tahriru li dhamirihi minal khudu'i wadh-dhulli wal istislam. Juga memerdekakan hati, ya, memerdekakan lubuk hati seorang muslim dari ketundukan, kerendahan,
kepasrahan kepada makhluk. Karena buat apa dia tunduk kepada makhluk, sementara makhluk juga butuh kepada Allah perlindungan darinya. Kenapa dia harus tunduk kepada makhluk sementara dia bisa mendapatkan yang lebih utama, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ketundukan yang sesungguhnya. Wa tahrirun li hayatihi min tasallutil farainati wal arbabi wal kahanati wal mutaahhilina ala ibadillahi. Sekaligus memerdekakan hidup seorang muslim, ya, sehingga tidak dikuasai oleh para Fir'aun, para tokoh-tokoh yang mempertuhankan dirinya, para dukun, dan orang-orang yang menjadikan dirinya sembahan-sembahan selain Allah di hadapan manusia. Dia tidak perlu takut kepada yang seperti ini. Justru dengan tauhid dia merasa aman. Ahlu syiriklah yang harusnya merasa takut. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan, mereka lah yang selalu memiliki rasa aman yang sempurna dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi siapa yang paling berhak untuk aman dan siapa yang harusnya merasa takut? Tentu ahlu tauhid yang merasakan keamanan. Yang takut adalah orang-orang yang justru melakukan perbuatan syirik. Naudzubillahi min dzalik. Walihadza qama zu'ama'u syirki wa tughatul jahiliyati. Walihadza qawama zu'ama'u syirki wa tughatul jahiliyati da'awatil anbiya'i ammatan wa da'watar rasul sallallahu alaihi wasallam khassatan. Itulah sebabnya kenapa tokoh-tokoh syirik yang selalu menyebarkan kesyirikan dan pimpinan-pimpinan di zaman jahiliyah, mereka selalu melawan dakwah para nabi secara keseluruhan. Terlebih lagi secara khusus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tauhid itu meruntuhkan semua keburukan yang mereka bangun. Meruntuhkan semua tipu daya syaitan, jin dan manusia. Tauhid ini yang paling utama untuk memberantas semua sebab-sebab kesesatan yang mereka sebarkan. Nah, li'annahum kanu ya'lamuna makna la ilaha illallah. Karena mereka dulu mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Makna kalimat tauhid yang agung ini. I'lanun amun li tahriril bashari wa isqatun lil jababirati an arshihimul kadhibah. Yang kalimat ini merupakan pernyataan umum. Ya. Pernyataan umum untuk memerdekakan manusia sekaligus menggugurkan, meruntuhkan kezaliman mereka-mereka yang berbuat zalim dari singgasana mereka yang dusta. Ini meruntuhkan semua kekuasaan mereka. Iblis laknatullah alaihi dan bala tentaranya dari kalangan jin maupun manusia. Wa i'la'un li hayatil mu'minina allati la tasjudu illa lillahi rabbil alamin, sekaligus meninggikan kehidupan, meninggikan kedudukan dalam hidup orang-orang yang beriman yang dia tidak mau melakukan sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka kita ingat, ma tawadhu'a 'abdun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang hamba merendahkan diri kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah, kecuali Allah akan semakin meninggikan kedudukannya, memuliakan ketinggian hidupnya. Barakallahu fikum. Maka inilah faedah yang sangat agung dari faedah tauhid yang benar-benar membebaskan diri kita lahir dan batin dalam semua arti kebebasan dan kemerdekaan. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita baca dari penjelasan dari kitab Al-Firqatun Najiyah ini bermanfaat untuk menyemangati kita lebih bersungguh-sungguh dalam belajar tauhid, mengulang-ulanginya dan berusaha untuk memurnikannya dalam kehidupan kita, tentu dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan dengan menjawab pertanyaan sebelum kita akhiri kajian. Silakan kalau ada pertanyaan.
ada pertanyaan di sini yang ditulis di kertas. Apakah memaksimalkan upaya atau usaha sampai melalaikan urusan akhirat ini kurang tawakalnya dan lemah tauhidnya? Usaha dan upaya tadi kalau berhubungan dengan urusan dunia, dia usahakan dengan maksimal. Sekarang kita bertanya, apakah Anda melakukan hal yang sama kalau berhubungan dengan urusan akhirat? Ya, apakah Anda akan sungguh-sungguh misalnya belajar bacaan Al-Qur'annya belum baik, apakah dia akan sungguh-sungguh memperbaiki bacaan tajwidnya ketika dia tahu ada kekurangan dirinya? Apakah dia lakukan usaha yang sama? Apakah dia akan bersungguh-sungguh memperbaiki sholatnya, belajar ilmu agama? Kalau hanya untuk urusan dunia dia lakukan itu, jelas ini merupakan bukan lagi kekurangan, bahkan cacat yang parah dalam tauhidnya. Kenapa hanya untuk urusan yang berhubungan dengan badannya dia perhatian, tapi urusan yang menjadi sebab kebahagiaan hatinya dia tidak begitu bersungguh-sungguh mengusahakannya? Nah, bagaimana hukumnya menanam pohon di lahan pinggir sungai depan rumah kami? Apakah boleh kami memetik dan memakan buah hasil dari pohon tersebut? Kalau kita yang menanamnya dan tempat tersebut memang diizinkan untuk menanam, ya ini bukan menghalangi atau mengambil kemanfaatan dari lahan tersebut karena bukanlah lahan yang digunakan untuk kepentingan umum, misalnya sekedar halaman biasa dan mungkin dengan pohon tersebut malah memberikan manfaat, boleh kita mengambil. Ya, mungkin lebih baik kalau kita izin kepada pihak yang berwenang yang ada, pemerintah yang ada di situ. Kita katakan kita ingin menanam pohon supaya untuk memperindah dan seterusnya, lebih baik. Kecuali kalau memang itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang sifatnya umum, yang dengan tanaman pohon tadi mengganggu, ya jelas tidak boleh. Apalagi itu bukan tanah milik kita. Nah, barakallahu fiik. Ada yang lain? Silakan. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan